Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang para pejuang cuan. Gimana kabar kalian? Semoga kalian sehat semua dan saya doakan sukses semua ya. Dan buat teman-teman semua yang mungkin di tahun ini belum menemukan jodoh, ya semoga saja dikasih jodoh. Dan yang belum dikasih momongan, semoga segera diberi momongan. Dan yang masih sangkut, semoga lekas kejemput. Amin. Mantap jiwa ya. Dan secangkir kopi harus selalu ada ya teman-teman buat menemani pagi menjelang siang kali ini teman-teman melihat rekondisi daripada market cryptocurrency. Kalau kita lihat bersama keadaannya sungguh luar biasa, di mana untuk Bitcoin mengalami kenaikan yang cukup lumayan yaitu 6,87%. Nah, jadi buat teman-teman semua saya ucapkan selamat buat yang sudah cuan hari ini teman-teman ya. Jangan lupa di take profit ya. Minimal kalian ambil dulu lah buat beli-beli kopi, tapi jangan ambil semua ya. Mantap jiwa. Oke teman-teman, untuk keadaan market kali ini untuk Bitcoin sendiri sudah berada di area 22.500-an ya teman-teman. Dan untuk harga tertinggi Bitcoin sebenarnya hari ini tadi sempat menyentuh di area 22.700. Saya kira teman-teman ya, saya kira ini menurut pandangan saya pribadi, Bitcoin ini akan segera menembus di rank 23 ribuan teman-teman. Semoga saja seperti itu ya. Karena banyak yang memprediksi bahwasanya Bitcoin ini bakalan nyentuh di rank 30 ribuan dan kita aminkan saja ya. Semoga saja seperti itu. Oke. Jadi di kesempatan pagi menjelang siang ini teman-teman ada kabar cukup berbahagia nih buat para Shiba Army ya. Nah kalau kita lihat daripada Shiba Inu sendiri teman-teman, harga tertinggi per hari ini yaitu di area 1229 dan sekarang berada di area 121 ya, meskipun ada penurunan sedikit tapi dia masih dalam kondisi kenaikan teman-teman seperti itu. Oke. Jadi di sini meskipun kemarin Satoshi Kusama memberikan statement bahwasanya ketika Shiba launching nggak akan ada euforia daripada Shiba Inu ya teman-teman, mungkin mereka akan lebih fokus terhadap teknologi, intinya seperti itu ya. Nah jadi kalau menurut saya pribadi teman-teman, euforia itu akan ada ya, entah itu 30%, 40% dari holder Army Shiba Inu yang merayakan hal tersebut. Oke, jadi di sini kabar yang cukup bagus nih saya ucapkan apa ya, selamat dulu nih buat Shiba Army yang mungkin sudah cuan ya kan. Nah jadi di sini ada tanda-tanda bullish untuk Shiba Inu dan semoga saja itu benar gitu ya kan. Langsung saja kita bahas teman-teman ya. Oke teman-teman, ini dikutip dari YouTube ya, bahwasanya kalau kita lihat bersama 4 indikator on-chain Shiba Inu SHIB berkedip bullish setelah konsolidasi di area 0,0011 dimulai gitu ya kan. Nah, jadi masih ada 4 indikator bullish nih untuk Shiba Inu. Nah, jadi ini sedikit angin segar nih ya kan untuk Shiba Inu. Nah, jadi sini meskipun kinerja harga bearish yang ditunjukkan Shiba akhir-akhir ini, masih ada harapan untuk pemulihan menurut data on-chain. Nah, jadi masih ada harapan ya untuk pemulihan harga daripada Shiba Inu. Kalian bisa lihat sendirilah ya, ketika Bitcoin mengalami kenaikan semua aset kan ikut naik gitu. Jadi kalian nggak usah nyalahin Shiba begini ya kan, Cardano begini, Matic begini, Solana begini. Ketika sesepuh daripada kripto itu mengalami kenaikan, semuanya tertarik naik gitu teman-teman. Oke. Nah, jadi terlepas dari kinerja harga terbaru Shiba Inu, posisi meme token di pasar masih tidak bearish atau mengisyaratkan negatif menurut indikator on-chain yang terdaftar di Interblock. Nah, jadi menurut data on-chain yang mengindikasikan Shiba Inu ini teman-teman ya, meskipun dalam kondisi pasar seperti ini, tapi Shiba Inu ini menunjukkan tanda-tanda tidak bearish alias menunjukkan tanda-tanda kebulisan gitu teman-teman. Semoga saja ya. Nah, jadi di sini setidaknya 4 indikator menunjukkan bahwa Shiba Inu sedang bullish setelah kehilangan sekitar 12% dari nilainya ya, setelah breakout tak terduga dari rata-rata penggerak 200 hari yang terjadi pada 18 Januari. Meskipun kehilangan pijakan di atas rata-rata, pergerakan 200 hari Shiba kemungkinan besar menarik perhatian investor retail yang menyediakan sebagian besar volume pembelian kemarin dan hari ini. Nah, ya kan? Nah, mantap. Jadi masih ada
harapan nih untuk Shiba Inu untuk kita dapat cuan gitu teman-teman. Memang harapan untuk Shiba masih terbuka lebar ya kan. Apalagi Satoshi Kusama juga sudah mengasih kode kan ya, bahwasanya sebelum dimasukkan ke kotak dan diberi busur panah atau apa, intinya itu adalah hari-hari Valentine, kurang lebih seperti itu. Akankah Shibarium ini diluncurkan 14 Februari? Ya kita nggak ada tahu secara pasti itu. Intinya itu adalah kode-kode percintaan, kurang lebih seperti itu. Dan entah hari bulan percintaan, tanggal percintaan itu adalah di 14 Februari, yaitu di hari Valentine ya. Jadi di sini indikator yang menunjukkan bullish untuk Shiba Inu adalah yang pertama, transaksi besar dalam uang, konsentrasi, dan harga cerdas. Yang paling penting dari indikator yang terdaftar adalah persentase transaksi besar. Oke ya, jadi ada 4 indikator nih, yaitu transaksi besar, terus konsentrasi, dan harga cerdas ya. Transaksi besar dalam uang, konsentrasi, dan harga cerdas. Oke, jadi yang paling penting di sini adalah transaksi besar, di mana jika transaksi itu besar teman-teman ya, itu menunjukkan perilaku investor institusi dan paus gitu ya kan. Dengan munculnya metrik ini kita dapat menyimpulkan bahwa Shiba Inu masih aktif dibeli oleh banyak alamat ya. Ya benar ya teman-teman, ketika volume transaksi besar berarti minat orang-orang terhadap Shiba Inu itu masih tinggi gitu. Tapi ketika volume transaksi itu rendah ya, maka orang-orang itu udah mungkin apa sih itu ya, mereka udah mulai nggak minat. Tapi kalau kita lihat di sini volume transaksi untuk Shiba Inu masih besar gitu, berarti masih banyak peminat terhadap Shiba Inu ya. Nah seperti itu teman-teman ya kan. Dan baru-baru ini juga dompet memegang 293 billion ya teman-teman. Shiba Inu membakar 23 juta Shiba. Nah jadi ada dompet nih yang memegang Shiba Inu senilai 293 billion Shiba Inu. Dia melakukan pembakaran 23 juta Shiba Inu teman-teman ya. Kita applause dulu untuk orang baik seperti ini. Semoga saja para paus memiliki pemikiran seperti ini untuk melakukan pembakaran mandiri ya kan. Kita pemain retail hanya tinggal nikmati hasilnya saja teman-teman ya. Dan perlu saya ingatkan sekali lagi buat rekan-rekan ya, nggak usah kalian dengarkan food yang beredar gitu ya kan. Karena apa, untung rugi itu tergantung kalian sendiri gitu yang menentukan ya. Ketika kalian beli suatu aset yang menurut kalian itu benar-benar bagus, tapi ketika ada berita buruk tentang aset tersebut, ada food tentang aset tersebut, dan kalian menerima food tersebut dengan senang hati, maksudnya menerima kabar tersebut tanpa melakukan riset kembali gitu, dan akhirnya kalian cut loss, tiba-tiba aset yang kalian cut loss naik, itu kan kalian sendiri yang akan rugi gitu teman-teman. Karena apa, food itu ada dua versi ya, dimana food itu mereka itu telat serok, ingin harganya turun dulu baru mereka masuk, atau yang mereka itu masuk di pucuk tapi ketika harga turun mereka maki-maki gitu teman-teman ya, seperti itu. Nah jadi antara itu ya, mereka sangkut atau memang belum masuk kan, seperti itu ya. Jadi buat teman-teman semua, ketika ada food yang beredar atau yang gimana, kalian tetap harus terima food tersebut, tapi dengan kalian meriset kembali ya. Ibarat kata ya, oh ini Shiba itu bangke jelek seperti ini. Nah kalian terima aja itu, orang-orang bicara ya, kalian terima aja. Tapi di satu sisi kalian harus lakukan riset, benar nggak yang diomongkan itu, benar nggak ini begini gitu teman-teman ya. Ketika udah ketemu, oh ternyata cuman food, oh ternyata ini begini, nah kalian kan bisa menyimpulkan sendiri nanti ya. Oke, jadi tetap semangat buat Shiba Army ya. Saya yakin harga Shiba pasti akan meledak kembali. Oke, mungkin ini dulu beral Shiba. Semoga sedikit membantu dan salam cuan.